Ya, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Metode Haskell ini metode variasi linear sederhana yang disederhanakan ya. Jadi metode variasi linear juga sama sebenarnya menggunakan persamaan determinan sekuler, matrik tentunya. Nah, dan sudah lama dikembangkan. Kita pahami bahwa metode komputasi kuantum chemistry modern itu mulai tahun 1950-60-an. Ya. Tahun 90-an aja baru kita mendapatkan pengembangan dari density functional theory. Sehingga John Bob sama Walter Kuhn itu mendapatkan hadiah Nobel ya 98. Ya, jadi sudah sangat tua ya. Orangnya sudah nggak ada ya. Harry Haskell ini atau 931, Indonesia aja belum merdeka, 14 tahun kemudian baru. Indonesia mikir makan aja susah, baru mikir atom ya. Kacang atom ya bisa. Jadi kalau atomnya kon mikir ora bisa. Ya, tahun 30. Pak Harto aja baru umur 10 tahunan mungkin. Oke. Kita akan membahas di sini metode hitungannya juga berbasis matrik. Nah ini, sekarang kita lihat dulu pada prinsip metode Haskell. Berdasarkan teori elektron pi, elektron yang ada pada orbital p. Ya, ingat pada ada orbital s, p, d, f, dan sebagainya. Dan di situ dipahami bahwa elektron pi terpisah dari elektron sigma. Elektron pi itu pada orbital p, elektron sigma itu adalah elektron yang saling tindih, saling tumpang su, tapi berorientasi pada sekitar inti atom, yaitu orbital s. Ya, orbital s. Konsekuensinya maka energi total sistem adalah gabungan dari kedua jenis energi itu, energi mana elektron sigma dan energi elektron pi. Ya. Kenapa terpisah? Karena memang posisinya agak sedikit jauh ya. Yang ikatan pi tegak lurus pada bidang molekul. Kalau pada senyawa conjugated, senyawa yang berselang-seling antara ikatan tunggal dengan ikatan ganda, maka sp2-nya bertegak lurus dengan ikatan pi-nya. Ya. Jaraknya agak cukup besar sehingga antara mereka itu relatif diabaikan, relatif kecil interaksinya. Wajar kan agak jauh kan, daripada interaksi antar mereka sejenis, elektron sigma dengan sigma, elektron pi dengan pi. Nah, tapi antara elektron pi dengan sigma agak berjauhan jaraknya sehingga boleh bisa atau bisa diabaikan. Ya, ya otomatis kalau interaksinya diabaikan maka overlapping-nya juga sama, diabaikan atau dianggap berharga nol. Begitu pula energinya. Walaupun sebenarnya ikatan yang tidak berikatan langsung juga bisa jadi ada pengaruh ya. Ya, misalnya gini. Misalnya nih ya. Ini C2, ini C1, ini C3. C1, C2 ada ikatan langsung. Jelas. Artinya ada overlapping orbitalnya. Tapi C1, C3 kan tidak ada. Ini yang namanya non-bonded interaction ya. Interaction. Kalau di dalam mekanika molekuler, maka ini masuk hitungan. Ada itu, ya non-bonded interaction. Ada harganya. Tapi mekanika molekuler sebenarnya lebih tidak lebih akurat daripada metode Haskell, karena metode Haskell sudah mempertimbangkan keberadaan elektron. Walaupun elektron hanya elektron valensi. Yang inner elektron tidak diperhatikan ya. Ini hanya outer elektron valensi saja yang diperhatikan. Ya tentu tidak bisa dibandingkan dengan seperti metode ab initio atau semi empirik ya, masih jauh. Tapi sudah lumayan lah. Ya, daripada mekanika molekuler. Karena mekanika molekuler tentu lebih cocok kalau untuk menghitung gaya-gaya antar benda makroskopis ya.
Maka karena interaksinya diabaikan, orbital molekul suatu molekul yang terkonjugasi dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari orbital 2pz saja. Nanti kita lihat pada hibridisasi atom C, di situ yang tidak masuk pada hibridisasi sp2 adalah orbital pz, 2pz. Ya, teruskan. Ini bahwa ikatan sigma lebih kuat dibanding ikatan pi karena ikatan sigma berorientasi pada inti atom. Ingat inti atom C. Ya. Ini adalah orbital s, ya. Orbital ikatan sigma karena terbentuk oleh overlap orbital s. Antara elektron dengan ini terjadi ikatan. Jadi sehingga lebih kuat, lebih dekat juga, ya. Karena berorientasi sekitar inti atom. Ini. Langsung ya, garis lurus. Sedangkan pada orbital P, pada ikatan P, terjadi karena overlap awan elektron 2 orbital PZ. Nanti saya sebutkan orbital PZ posisinya di mana. Ini tidak berorientasi di sini, tetapi di poolnya, pool di balon terpilihnya ya. Di balon terpilihnya. Ya. Bukan berorientasi sekitar inti atom C. Maka lebih rawan. Ya. Rawan putus ya. Nah, begitu pula di dalam diagram energi sama ya, kita sebut bahwa orbital P ini ada yang warna biru ini orbital P ya. Sedangkan ini yang sigma. Ini sp2. Kita dalam penggambaran diagram juga dipisahkan antara P dengan sigma. Nah, Hubble Molecular Orbital mengasumsikan bahwa fungsi gelombang besi P, fungsi gelombang elektron P, adalah produk dari fungsi elektron tunggal, dan karena itu operator Hamilton-nya adalah jumlah dari operator elektron tunggal. Nah ini maksudnya. Fungsi gelombangnya ini, kalau ini satu fungsi P adalah fungsi besi P, ya ini P. Ini P juga PHI. Antara P ini P ya. Antara P ini dengan PHI. Ya. Mudah-mudahan nggak kebalik. Jadi ini besi P1, P2, P, nah ini pakainya I ya. P, I, P, I, J, dan sebagainya. I, J, K, L, dan sebagainya. Nah, ini Hamilton-nya, operator Hamilton-nya. Sama. Ya, karena ini operator ya ada ini ya. Atau dalam rumus untuk menghitung energi I-nya ya sama seperti yang sudah kita pahami bersama, ada integral P star H topi P deto ya. Atas ini kemarin kita udah pelajari. Kemudian bawahnya juga yang ternormalisasi. Ya, konsekuensinya maka P adalah ini IJKL, jumlah dari energi pada IJKL dan sebagainya. Bisa? Error. Nah, terus pada awalnya memang metode Hubble mengkaji molekul hidrokarbon ya, CH planar terkonjugasi, yaitu yang selang-seling antara ikatan tunggal dan ganda. Orbital molekulnya, fungsi gelombang orbital molekulnya diungkapkan sebagai kombinasi linear ya. Kombinasi linear dari orbital-orbital 2pz dari semua atom C. Nanti kita lihat pada hibridisasi. Ya. Dan Anda sudah memahami ini, bahwa apa sih fungsi gelombang orbital molekul adalah kombinasi linear ya dari CI PI. Jadi C1, B1 plus C2, B2 dan seterusnya. Kita akan mencari ini ya. Nanti kita akan mencari besinya. Ya, mencari besi. Sedangkan PI adalah fungsi gelombang orbital 2pz pada atom C ke I. Ya, 2pz pada atom C ke I. Ya, hitungan-hitungannya nanti berdasarkan variasi linear yang disederhanakan, yang melibatkan persamaan atau determinan sekuler. Nah, ini kita lihat.
perlakuan pada persamaan Schrödinger tak gayut waktu kita sudah mengetahuinya dengan posisi yang sebagaimana yang biasa, rumus ya, formula yang sederhana seperti ini ya, dan memenuhi persamaan sekuler ini, sigma cc hic min e sic sama dengan 0. Nah, kita sudah mengetahui kemarin ya, sic adalah kalau tanpa operator h ini ya, itu sudah saya nulis bolak-balik. Kemudian hic yang dengan operator h-nya. Anda juga sudah menggunakannya. Di sini SIC disebut sebagai integral tumpang tindih. Ya, dua yang berbeda, state-nya berbeda, I dan C. HIC juga sama, state-nya berbeda, ini adalah integral resonansi. Ya. SIC integral tumpang tindih, HIC integral resonansi. HII-nya integral kolom, SII-nya adalah integral ternormalisasi. Atau integral yang bermakna A berharga 1, artinya ternormalisasi. Ini hanya istilah saja. Oke, sekarang asumsi kalkulasi kita masuk mulai. Integral kolom HII semua atom C diasumsikan identik. Perbedaan harga alfa akibat perbedaan sekitar lingkungan atom C diabaikan. Berharga HII adalah alfa min E. Ini sebenarnya penurunan dari beberapa di atasnya. Saya tidak akan mengulangi menurunkan. Karena harusnya sudah di beberapa materi sebelumnya dan terlalu panjang ya. Jadi kalau HII berharga alfa min E. Nah, kalau HIC integral resonansi, yang HI itu integral kolom, kalau integral resonansi state-nya berbeda IC, nah, maka atom-atom yang berikatan langsung directly sigma bonded ini berharga beta. Beta kalau alfa ini adalah potensial ionisasi atau energi ionisasi, ya alfa. Sedangkan beta itu energi untuk meloncat, ya energi untuk lompat. Atau elektron misalnya untuk pindah itu butuh beta. Karena di situ ada I dan C ya. I dan C. Sedangkan ionisasi itu pada satu atom saja. Nah, yang tidak berikatan non-bonded, ini harganya 0. Ini nanti kita akan praktekkan. Dan akan pahami struktur molekulnya, conjugated itu, mana yang berharga alfa, mana yang berharga beta, mana yang berharga 0. Nah, semua integral tumpang tindih SIC yang merupakan tumpang tindih orbital atom yang berpusat pada atom C yang berbeda diabaikan. Artinya 0. Bahwa integral PI PC d tau adalah 0. Jika I tidak sama dengan C ya, state-nya berbeda. Tapi kalau state-nya sama, I sama dengan C, maka sama dengan 1 ternormalize atau normalize. It assume that ya normalize 1 ya berharga 1. Nah, SII adalah integral ternormalisasi. Oke, ini asumsi-asumsi yang akan kita gunakan di dalam mengerjakan contoh soal. Ya, ini kayak ngulang tadi. Jadi menurut Haeckel, integral HII merupakan potensial ionisasi elektron, ya. Elektron pi ya pada atom C ke I. Sedangkan HI di mana I plus minus 1 merupakan energi yang diperlukan oleh jika elektron P melompat ke atom tetangga terdekat. Ya. Ini tadi sudah dituliskan HIC kalau sama ke alfa, ya alfa maksudnya alfa min E itu ya. Kemudian ini artinya beta kalau berikatan langsung, kalau tidak berikatan langsung maka 0. Ini SIC juga sama, kalau sama berarti 1, kalau tidak sama berarti 0. Dan alfa adalah potensial ionisasi, beta adalah energi lompat yang harus dinyatakan dengan harga negatif. Kemudian karena normalize, maka ini, ya, nah, nulisnya agak susah di meja.
C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat plus berapa sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Itu yang nanti kita ini penting untuk menyelesaikan menghitung koefisien C itu. Ya. Oke, sedikit tambahan. Tadi ada bahwa ikatan interaksi itu disebut interaksi 2PZ, orbital atom 2PZ. Begini ceritanya. Pada atom C, di mana C itu nomor 6 ya. 1s2, 2s2, 2p, 6 pada awal ini. Kemudian kalau terpromosi naik, ada tambahan energi ya. Naik. Tetapi karena sp2 ini hanya membutuhkan 3, maka satu orbital dari 2s ditambah 2 orbital dari 2p. Ini di pastar sama ya, 3 orbital sp2. Kemudian sisanya yang tidak terpromosi, yang tidak terhibridisasi adalah 2pz. 2pz. Ini sama. Nah, sedikit tambahan. Waktu Anda menggunakan KM Compute sudah ditampilkan orbitalnya. Ada yang disebut HOMO, ada yang disebut LUMO. Ya, jadi ada UMO, orbital molekul yang tidak berisi, namanya UMO, unoccupied ya. Unoccupied. Kalau orbital yang berisi occupied, molekular orbital HOMO. Antara HOMO ada yang namanya LUMO, yang paling tinggi. Yang bergamin tapi yang paling tinggi. Di antara UMO ada yang paling rendah, ya dipilih yang berdekatan dengan HOMO ya. Yang berharga positif paling bawah namanya LUMO, L-nya lowest ya. Lowest paling rendah. Yang paling tinggi yaitu nomor 15 ini adalah HOMO. Highest ya. Itu. Ingat yang HOMO itu membentuk overlap antar awan elektron dalam bentuk seperti ini ya. Tidak terpisah. Membentuk satu awan elektron. Ini inti-inti gabung ya. Berbeda dengan yang LUMO. Ingat yang HOMO itu berisi elektron ya. Ini adalah bonding ya. Bonding orbital. Sedangkan yang LUMO itu tidak berisi elektron, nanti ada gambarnya. Karena ada pisahnya, ada node-nya, ini namanya node ya. Ada ruang kosong di antara dua inti, di antara dua awan elektron, di antara dua orbital. Tidak menyatu seperti pada HOMO. Ingat di sini, ini terpisah. Berbeda dengan yang ini. Ini gabung jadi satu ya. Gabung jadi satu. Kalau dekat, tapi kalau jauh ya otomatis interaksi atau overlap antar orbital ya bisa jadi kecil kemungkinannya atau kecil interaksinya. Ya, yang LUMO adalah ini. Di antara yang UMO yang paling rendah adalah nomor 16. Di antara yang berisi elektron yang paling tinggi adalah nomor 15. Jadi yang LUMO itu yang tidak berisi elektron, yang paling rendah namanya LUMO ya. HOMO itu yang berisi elektron, yang paling tinggi namanya HOMO. Jadi ini dua. Nanti saya jelaskan. Nah, ini sama seperti di gas hidrogen. Ya, gas hidrogen. Kita sudah bahas adanya interaksi antara elektron, adanya interaksi antara inti pada radikal atom hidrogen, sehingga menimbulkan koreksi pada energi total sistem. Ya. Jadi kalau dijumlah mestinya tinggi, tapi ternyata hasilnya lebih rendah. Ini yang atas itu anti bonding, ya tidak membentuk ikatan, adanya node terpisah. Sedangkan yang bonding molecular orbital ini membentuk satu bentuk awan elektron, satu orbital ya. Ini sama, ini ya satu, yang ini terpisah. Ini bisa. Oke, ini juga sama. Itu menggambarkan energi. Yang ini positif, yang ini negatif. Yang di tengah-tengah nol, ya, tengah-tengah nol.
ini di antara OMO ya. OMO ini. Ini adalah UMO. Ya, ini kosong, yang di sini berisi ya, berisi elektron. Kalau mendapatkan tambahan energi maka dia tereksitasi ke sini. Ya, ini HOMO, ini pita valensi, ini pita konduksi. Ya. Maka kalau kita mempelajari sifat pada logam, ya, sifat logam, kalau logam kan mudah menghantarkan panas dan listrik. Karena apa? Karena antar HOMO dengan LUMO berimpit, ya. Logam itu berimpit, pita valensi, pita konduksinya berimpit atau berdekatan, ya. Sehingga elektron tidak perlu energi tinggi untuk pindah ke sini, tidak perlu tinggi. Untuk excited ya, itu butuh paling sedikit. Atau mungkin dengan mudah. Tapi di antara itu di sini juga ada isolator. Antara HOMO LUMO, antara pita valensi dan pita konduksi jauh. Maka untuk loncat butuh tambahan energi yang besar. Itu isolator. Misalnya dengan cara dipanaskan, dengan cara di apa dan sebagainya. Nah, di antara itu ada semikonduktor. Nah, secara komputasi ini mahasiswa bimbingan saya sudah penelitian banyak bagaimana mengelola logam atau isolator menjadi semikonduktor. Bagaimana treatmentnya. Dan tentu harus dibandingkan dengan hasil eksperimen. Oke. Nah, untuk apa metode Haskell? Atau apa yang bisa dilakukan oleh metode Haskell? Paling tidak kita membahasnya 7. Pertama, menghitung rapat elektron pi. Ini rumusnya nanti kita akan praktekkan ya. Di sini ada CRI, kerapatan pada elektron pi pada atom C, dan ada NR, jumlah elektron pi yang menempati orbital molekul. Ya, jumlah orbital, jumlah elektron pi. Nah, kemudian untuk menghitung order ikatan antar atom C, dan rumusnya ini ya, PIC, ini nanti berkaitan dengan panjang ikatan. Kemudian yang ketiga, panjang ikatan antar atom, kita akan praktekkan ya. Hubungan antara order ikatan dengan bayangan dapat mengikuti rumus empiris ini. DRIJ adalah 1,5 kurangi 0,15 PIJ. PIJ adalah order ikatan. Namanya order ya tentu hanya di antara dua. Kalau ini C1, C2, maka ya PIJ seperti P1, 2, atau P2, 3. Karena ini hanya di antara dua namanya order kan. Ataupun panjang ya, panjang ikatan kan. Kalau 3 namanya sudut ikatan ya. Nah, terus kita menghitung valensi bebas elektron. Dan rumusnya ya selisih antara order ikatan maksimum yang mungkin dan total order ikatan yang terkait dengan atom karbon ini ya. P ini jumlah dari order ikatan. Jumlah ya. Bukan PIJ. PI. Kemudian menghitung energi total elektron, total E0 ini ya, energi total sistem yang merupakan gabungan perkalian dari jumlah elektron yang ada di orbital dengan energi orbital molekul PCR. Jadi kita praktekkan. Kemudian energi lokalisasi, energi elektron pi jika semua ikatan dalam keadaan terlokalisasi di satu tempat saja. Ya, nanti masuk, kemudian energi delokalisasi yang bisa jadi merupakan ukuran stabilitas molekul ya. Kalau sangat mobile elektronnya tentu bisa disebut tidak stabil ya. Di mana energi delokalisasi adalah energi total sistem dikurangi energi location, energi lokalisasi. Nah, sampai di sini dulu. Sebelum saya masuk ke solusi Haskell untuk menyelesaikan problematika orbital molekul, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, kalau ada yang belum jelas. Monggo. Saya pinjam internetnya dong. Internet? Internetnya nggak bisa. Bentar mau. Silakan kalau ada yang. Sini nak, bawa sini nak. Ini.
internetnya error. Error ya. Nggak bisa dipakai. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum jelas, jadi tanya. Habis ini kita akan masuk ke contoh penerapan metode Haskell pada beberapa senyawa, satu senyawa conjugated. Bukan semua. On cam, ayo on cam. Saya tanya dulu nih, sebelum masuk terlalu jauh. Saya tanya dulu. Sebelum masuk terlalu jauh. Mbak Nani Lestari, ada Mbak Nani Lestari? Hadir, Pak. Ini biar nggak ngantuk. Tadi saya sudah menjelaskan adanya ikatan sigma. Apa itu ikatan sigma, Mbak Nani? Ada ikatan pi, ada ikatan sigma. Apa itu ikatan sigma? Bisa di-download filenya ya, yang file presentasi. Coba dibantu Mas Bintang. Mas Bintang, mana Mas Bintang? Nah, ini sama Mas Bintang. Ayo, Mas Bintang mana? Halo, Mas Bintang Anugrah. Orangnya kemana nih? Kalau dipanggil 2 kali nggak muncul, artinya nggak ada orangnya itu, hanya numpang nama. Rian Budianto mana? Iya, Pak. Ya, apa itu ikatan sigma? Ikatan satu, Pak. Ikatan. Nah, orang Romo. Oke, berarti tadi. Dea Agita. Mana Dea? Iya, Pak. Apa itu ikatan sigma? Orang Romo. Oke. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan tadi yang mau menjawab. Ikatan yang terbentuk antara orbital S dengan S. Iya, ikatan yang terbentuk antara orbital S dengan S. Ya, yang berorientasi pada inti atom. Karena itu, dia lebih kuat atau lebih lemah daripada ikatan pi? Lebih kuat, Pak. Karena apa? Lebih kuat. Karena apa? Lebih kuat karena apa tadi? Bantu yang lain yang bisa, silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan, Mbak. Ikatan sigma lebih kuat dibanding ikatan pi karena panjang ikatannya lebih panjang dari ikatan pi, Pak. Kayaknya tadi saya nggak menjelaskan begitu. Ada yang ingat apa yang tadi saya jelaskan itu? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Mbak Puspita. Ikatan sigma itu lebih kuat dengan ikatan pi karena ikatan sigma itu berorientasi pada inti atom atau overlap orbital S, sedangkan ikatan pi itu berorientasi pada pol atau balon.
Iya, ya. Jadi kalau berorientasi sekitar inti, maka ada daya tarik. Inti dengan elektron itu ada daya tarik, saling tarik menarik ya, sehingga lebih kuat dekat inti. Kalau yang pol itu memang tidak, tetapi orientasinya pada pol saja, antar pol, ya, sehingga lebih lemah. Di antaranya itu, ya. Ada penjelasan lain nanti. Ini yang mudah saja dipahami. Itu ya, supaya paling tidak Anda bisa nangkep apa yang saya jelaskan tadi. Jadi sebenarnya kan secara fisik apakah ada ikatan kimia? Menurut Anda apakah ada secara fisik ikatan kimia itu? Seperti ketika Anda bergandengan tangan dengan orang lain itu kan ada secara fisik ya. Ada orang yang berhubungan tidak secara fisik, ikatannya kuat katanya antara ibu dengan bayi misalnya. Walaupun itu bisa jadi enggak nyata atau bisa jadi. Tapi apakah betul ikatan kimia itu ada secara fisik? Ada enggak? Izin menjawab, Pak. Ya. Kemungkinan ada, Pak. Gimana penjelasannya? Karena mungkin bisa dilihat dari interaksi dan juga peristiwa-peristiwa dari benda-benda tersebut, Pak. Jadi yang menunjukkan bahwa benda-benda itu memiliki ikatan kimia, Pak. Ya. Ya ada ya. Tetapi interaksi itu di dalam skala mikroskopis memang berupa gaya ya. Kalau seperti logam benda padat itu kan jelas. Begitu elektron ada logam yang memiliki lautan elektron sehingga mudah untuk berpindah ke sana kemari di dalam lautan elektron ya, mudah mengantarkan panas, mudah mengantarkan listrik. Nanti kalau tidak ada secara fisik, tidak ada padat, tidak ada cair ya. Walaupun mungkin jarak antar partikel di dalam gas berjauhan. Tetapi yang sering kita sebut ikatan itu sebenarnya kan gaya-gaya. Ya. Bukan ikatan kimia ya, tetapi secara fisik memang ada. Tetapi ikatan kimia yang dimaksud itu yang kita pahami adalah sebagai gaya ya. Jadi seperti tumpang tindih overlap orbital ya, karena di situ ada awan elektronnya antar inti dengan inti bergabung dalam satu orbital dalam HOMO misalnya ya, membentuk satu ikatan sigma, ikatan pi dan sebagainya. Oke, kita lanjutkan ya biar waktunya cukup. Sekarang kita masuk pada solusi Hakel sudah kelihatan solusi Hakel untuk molekul? Sudah, Pak. Oke. Ini ada slide 40-an ya. Jadi kita baru separuh. Menurut Hakel, penulisan orbital molekul ini orbital molekul dianggap sebagai kombinasi linear dari orbital atom, orbital 2p ya, pada masing-masing atom karbon. Nah, kita tentu sudah menghafalnya ya, linear combination of atomic orbital ini bahwa persis sama dengan ya C1, P1 plus C2, P2. Nanti kita akan menyusun ini. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4 ya. C1 nanti kita akan cari harganya C1, harganya C2 dan seterusnya. Nah, P1, P2, P3 itu satu fungsi gelombang orbital atom. Dan masing-masing fungsi gelombang orbital atom ada bentuknya. Nah, nanti kita bisa isi bentuknya. Tapi dalam hal ini kita hanya akan menggunakan
Kita hanya akan mencari C1 berapa, C2 berapa, C3 berapa, dan seterusnya. Pi1-nya masih kita lambangkan sebagai pi, fungsi orbital, fungsi gelombang orbital atom. Nah, penerapannya dalam format determinan sekuler, metode RIS. Jadi seperti ini. Ya, kita tentu tidak asing. Ini sebenarnya penjelasannya di awal ada ya. Kita gunakan di kolom pertama menggunakan matrik. Matrik kolom pertama ini baris pertama, baris kedua, baris seterusnya, baris seterusnya. Kemudian kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Nah, kolom pertama H1 min E S1 tuh. Ya, tadi sudah disebutkan apa itu H1, apa itu S11 ya. E itu energi dan seterusnya ke bawah, ke kanan sama sampai ini sama dengan 0. Nah, kemudian diubah dalam bentuk harga yang sebenarnya yaitu alfa min E. Ada di penjelasan. Nah, tapi kita tidak akan menurunkan, kemudian beta 0. Nanti kita akan mengetahui kenapa harganya ini, kenapa harganya ini, kenapa harganya ini. Ya. Ini secara umum dulu. Ini baru determinan sekuler. Kemudian kita ubah dalam bentuk matrik ya, supaya kita bisa mendapatkan persamaan polinomial dan mendapatkan akarnya, akar persamaan polinomial. Kita nanti menggunakan x10, x10 dan sebagainya. Ya, ini yang kita sebut dengan persamaan determinan sekuler dalam format matrik ya. Nah, strukturnya seperti ini. Ya, tadi sudah ya 1, 2 ke bawah juga 1, 2. Alfa min E, beta, beta alfa min E. Nah, sekarang kita penerapan pada sistem alil. Ini adalah C1, ini adalah C2, ini adalah C3. Ya, C3. Nah, maka kita ubah dalam format determinan sekuler. Alfa min E, beta 0. Nah, dari mana kita mendapatkan harga ini? Coba perhatikan. Mudah ya. Kita tadi sudah mengetahui kalau overlap misalnya HII itu berharga alfa min E ya. Satu dengan satu overlap dirinya ya, ini 1 dengan 1. Jadi I sama dengan J, maka berharga alfa min E. Ya. Kan ada alfa, beta 0. Nah, kalau I sama dengan J maka alfa min E. Tapi kalau iya ini berimbit ya. Tapi sekarang kalau 1 dengan 2. Ini kan berdekatan. Berikatan langsung, directly bonded. Maka berharga beta. Asumsi yang tadi kita sudah baca di atas. Jadi 1 dengan 2, 1 dengan 2 ini berharga beta karena berikatan langsung. Sekarang 1 dengan 3 tidak berikatan langsung kan? Maka 0. Begitu aja, hanya 3 harga. 2 dengan 1, lihat 2 dengan 1 berikatan maka beta. 2 dengan 2 dirinya maka alfa min E. 2 dengan 3 berikatan tidak, berikatan maka beta. 3 dengan 1, 3 dengan 1 tidak berikatan ya, 3 dengan 1 0. 3 dengan 2 berikatan maka beta. 3 otomatis dirinya alfa min E. Nah, kalau masing-masing sel itu dibagi beta, masing-masing sel itu dibagi beta atau kali seper beta, maka kita mendapatkan satu harga yang lain. Jika alfa min E per beta adalah X, maka kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana untuk mendapatkan polinomial. Ya, ini ubah menjadi X 1 0, 1x1 0 1x. Nah, dari sini baru kita selesaikan atau hitung determinannya. Determinannya ingat AD min BC. Harga determinannya ya. Kita selesaikan ini matrik 33. Pertama fokus di sini. X. Berarti yang akan kita hitung determinannya adalah ini. Ya. Jadi X kali X dikurangi 1 kali 1. Gitu, ini. Sekarang yang kedua berarti berharga negatif. Min 1 ya, min 1. Yang satunya adalah ini sama ini ya.
Jadi 1 kali X min 1 kali 0. 1 kali X min 1 kali 0. Ini untuk mengingat kembali walaupun ini sangat mudah. Sekarang yang ketiga plus lagi. Plus lagi berarti ini yang kita akan hitung determinannya. 1 kali 1 min X kali 0. Nah, diselesaikan X pangkat 3 min X menjadi X pangkat 3 2X. Kemudian difaktorkan. Tentu yang pertama adalah X sama dengan 0, yang kedua adalah X sama dengan plus akar 2, yang kedua min akar 2. Jadi ada 3 akar, plus akar 2, 0, min akar 2. Nah, cara langsung ya memang langsung 1X dan sebagainya ya. Kalau mestinya ya dari H11 min alfa S1 min S11 misalnya seperti itu ya. Jadi menggunakan hasilnya ya seperti ini. Ya, H11 min ES11 kemudian disederhanakan. Nah, jadi catatan aja ini supaya tidak bingung, lebih memudahkan. Jadi kalau 11 ya, ingat di sini. Ini adalah C, ini adalah C, ini adalah C. Yang tadinya formatnya seperti ini menjadi 1 dengan 1 dengan dirinya menjadi X. Ya toh, 1 dengan 2 berikatan maka 1 dengan 3 tidak berikatan maka 0. Nanti hasilnya seperti ini kan. 2 dengan 1 berikatan maka 1. 2 dengan 2 dirinya maka X. 0, 2, 3. 2 dengan 3 berikatan maka 1. 3 dengan 1 tidak berikatan 0. 3, 2 berikatan 1. 3, 3 dirinya X. Ya seperti itu sama dengan 0. Ini untuk memudahkan. Jadi kalau Anda nanti 4, 5 pun gampang. Ya sudah tinggal X10, X10. Ya. Oke, sekarang berikutnya. Kita sudah mengetahui ada 3 akar ya. Tadi X sama dengan 0. Ini yang 1, yang 2 adalah min akar 2. Yang 3 adalah plus akar 2. Nah, aslinya ini adalah E sama dengan alpha min X beta. Tadinya adalah X adalah alpha min E per beta. Disusun ulang menjadi ini. Ya. E sama dengan alpha min X beta. Karena itu kita mendapatkan 3 harga E. Highest energy sama lowest energy. Ya, energi yang paling rendah, energi yang paling tinggi. Alpha min akar 2 beta ini highest. Kemudian yang tengah alpha, ini adalah anti bonding. Ini adalah non bonding. Ini adalah bonding. Lowest energy. Nah, kemudian kita akan nyusun dalam persamaan sekuler atau determinan sekuler. Ya, tentu mudah ya. Tinggal mengubah matrik tadi, Yang tadi pakai alfa dan sebagainya, ya, atau pakai X juga boleh ya. Yang alfa min E, beta 0 itu. Kemudian beta alfa min E, beta, kemudian 0 beta alfa min E ya tadi. Nah, ini diubah, dikalikan masing-masing, kalikan C. Yang ini ya C1, yang ini C1, ini C2, yang ini C3. Kalikan masing-masing. Yang atas C1 kali alfa min E, terus C1 kali beta, C1 kali 0. Ini juga sama. C2 kali B, C2 kali alfa min E, C2 kali beta. Ini C3 kali 0, C3 kali beta, C3 kali alfa min E. Sama juga yang ini. Tapi ini dalam bentuk persamaan sekuler ya, sehingga ada plusnya. Masing-masing sama dengan 0. Terus nggak ada 3 persamaan, karena matrik 3 kali 3. Kemudian dalam bentuk X, supaya bisa diselesaikan, kita gunakan bentuk CX tadi sama persis seperti ini. Ya. Jadi ya tinggal diulangi saja ya. Nah ini kalikan masing-masing, ini dengan C1, ini dengan C2, ini dengan C3 masing-masing dengan tanda plus ya. C1X, C2 plus dan A. Sehingga kita mendapatkan 3 persamaan.
C1X. Nah, oke ya. Ini ingat di sini C1X plus C2 dan sebagainya. Ya. 3 persamaan. Nah, setelah itu baru kita masukkan harga X yang tadi akarnya. Yang pertama akarnya 0, min akar 2 plus akar 2. Sekarang kita selesaikan. Sekarang kita selesaikan X sama dengan 0. Maka dimasukkan ke dalam persamaan ini. Kalau coba kita masukkan persamaan 1. Kalau X-nya 0, maka ini 0. Sehingga hanya C2 sama dengan 0. Itu persamaan 1. Kalau persamaan 2, C1 masih tetap, ini C2X, karena X-nya sama dengan 0, maka 0. Sehingga diperoleh C1 plus C3 sama dengan 0. Ya, C1 plus C3 sama dengan 0. Pada persamaan 3, ini 0, C2-nya C2, ini 0, sehingga C2 sama dengan 0. Maka kita mendapatkan C2 sama dengan 0, C1 plus C3 sama dengan 0, atau ini. Nah, bagaimana harga C1-nya berapa? Ingat di sini, ya, bahwa C1 kuadrat plus C2 kuadrat plus C3 kuadrat adalah sama dengan 1. Padahal C2-nya sama dengan 0. Maka diperoleh C1 kuadrat plus C3 kuadrat sama dengan 1. Padahal C1 sama dengan min C3. Anggap saja nanti tandanya tinggal diubah ya. Maka kita bisa mengatakan C1 kuadrat plus C1 kuadrat. Karena C1 sama dengan C3 ya. Ya, sama dengan min C3. Nanti harganya harga absolut. Nah, ini sama dengan ini. Kita anggap ini 2C1 kuadrat sama dengan 1. Atau C1 kuadrat sama dengan setengah. Atau C1 sama dengan seperakar 2. Sehingga C3-nya Anda tahu harganya, minus. Ya, kebalikannya. Dalam harga absolut diperoleh ini. Ya, dalam harga absolut diperoleh ini. Seperakar 2. Ini adalah non-bonding. Ya, di sini ada node, dan tidak ada ikatan. Nah, kemudian kalau X-nya akar min akar 2, min akar 2. Sehingga E-nya adalah ini, alfa plus akar 2. Karena tadinya adalah E adalah alfa min X beta. X-nya dimasukkan ya, alfa min X beta. Nah, begitu masukkan ke persamaan seperti ini, persamaan 1, 2, 3 ya, dimasukkan sehingga diperoleh ini C1 sama dengan C3, kemudian C2 masukkan di dalam persamaan pertama, diperoleh C2 sama dengan akar 2 C1. Sekali lagi, bahwa C1 kuadrat plus C2 kuadrat sama dengan 1. Padahal C2-nya sama dengan akar 2 C1. Ini diganti ya, akar 2 C1. Ya, kemudian C3-nya kan sama dengan C1. Maka dimasukkan menjadi C1 kuadrat, diperoleh 4 C1 kuadrat sama dengan 1, maka C1 kuadrat sama dengan 1/4. Atau C1 sama dengan C3 sama dengan setengah. C2-nya dimasukkan sama dengan seperakar 2, 0,5 dan 0,7. Yang plus akar 2, X sama dengan plus akar 2, kebalikan untuk yang C2-nya. Ya. Ini kan kebalikannya ya. Ini sama C1 sama dengan C3, C2-nya menjadi minus akar 2, yang tadi plus akar 2 C1. Ini juga sama, yang tadinya plus ini jadi min. Itu C1-nya sama dengan C3 0,5. Ini adalah anti bonding ya, tidak membentuk ikatan. Ini sama, yang membentuk ikatan ini adalah bonding ya. Oke, ini bonding. Ini anti bonding. Nah, kalau kita susun penerapan pada sistem alil, yang atas adalah alfa min akar 2 beta. Ini akar 2 beta itu sama dengan 1, ya. 1,414. Ini yang non bonding, yang ini bonding adalah alfa plus akar 2 beta. Seperti ini. Ini node-nya karena ada 2 yang tidak membentuk ikatan, sedangkan ini 1 ini kosong karena membentuk ikatan. Nah, sampai di sini. Kemudian kita akan selesaikan untuk fungsi C-nya, fungsi besinya.
Tadi pada substitusi pada S1, kita sudah memahaminya bahwa besi sama dengan C1, P1, dan seterusnya. Maka kita masukkan. Kita sudah memperoleh C1, C2, C3. Masukkan ke besi. B1 sama dengan berapa? C1, P1, C1-nya sekian, plus 2, C2, P2, C2-nya sekian, plus C3, P3, C3-nya sekian. Begitu pula pada E2, kita memperoleh besi 2, ini tadi besi 1, dan besi 3. Selesai, tinggal dimasukkan harga C1, C2, C3-nya. Ini susunan elektron pada orbitalnya. Terus, nah, sekarang rapat muatan. Kita cepat saja karena ini gampang dengan substitusi hasil ya. Q1 sama dengan sumasi dari NR CRI kuadrat. Ya. Ingat rapat muatan kan di antara dua posisi C ya. Ini kita kembali di sini pada posisi 1 ada C11, ada C12, ada C13. Ini juga posisi 2, C21, C22-nya 0 ya. Kemudian C23. C3 ada 31, 32, 33. Anda tinggal masukkan ini rumusnya. C21 masukkan rumus ini 1111 artinya apa? Ada elektron 1. Ada 1 elektron. Ya. Kalau 4 ya, kalau ada Q4 ya 2C14 plus C2C berapa? 41 ya. Oke. Terus masuk order ikatan dan panjang ikatan. PIJ sama dimasukkan ini rumusnya, Anda masukkan aja. Ya, 11, 12. Selain yang 3, ini kan matrik 33 yang matrik 44, silakan Anda buka filenya, sudah ada contohnya, sama persis ya. Jadi Anda bisa meniru menghitung order ikatannya. Nanti saya tunjukkan di file nomor 1, 2, 3 yang di Elena. 1, 2, 3. Silakan Anda buka yang 1, 3 Buta Dina ya, kalau salah. Terus panjang, kemudian dihitung panjang ikatan. Ini namanya order ikatan mesti hanya 2 ya. Panjang juga ada 2, ya kan? Nah, kalau 3 namanya sudut ya. Nah, terus valensi bebas tinggal Anda masukkan, di mana PI adalah jumlah dari PIJ-nya ya. Kemudian sistem radikal, ingat di sini E1 adalah berharga alfa plus akar 2 beta, sehingga kalau di sini N0-nya adalah 2E1 plus E2, tinggal dimasukkan. Kok harganya sekian adalah karena alfa betanya sudah dimasukkan. Ya. Jadi alfa adalah energi lompat ya, energi lompat. Sedangkan alfa adalah potensial ionisasi. Ada harganya ya. Begitu pula E-lokalisasi 1, 2 plus dan seterusnya dimasukkan E1, E2, 3-nya juga E delokalisasi, E0-nya tadi sudah ketahuan, E-lokasi ketahuan diperoleh. Ya. Begitu pula kalau kation itu melepas elektron, maka 1 elektron dilepas yang E2, jadi tinggal 2E1 ya. Dan seterusnya sama. Kemudian juga kalau anion kan tambahan 1 elektron yang tadinya 1E2 menjadi 2E2. Nah, sama yang lainnya menyesuaikan. Sama ini tambahan 1 elektron ya, yang tadinya 3 jadi 4. Nah, itu. Alhamdulillah ya. Ini minggu depan karena nanti ada pembahasan extended Haskell yang diperluas. Ya. Oke. Sampai di sini dulu, kalau ada yang perlu ditanyakan jika tidak jelas. Ya. Atau ada yang perlu didiskusikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak harus sampai 11:30, apalagi hari Jumat ini. Persiapan Jumatan. Yuk, kalau ada yang perlu ditanyakan. Minggu depan kita lanjutkan extended Haskell. Oke, saya tambah dulu deh. Sambil Anda menyiapkan pertanyaan. Saya tambahi, silakan Anda akses
s.id Quantum. Melalui HP, melalui laptop, s.id Quantum. Sudah ya kelihatan ya? Terlihat, Pak. Ya, masuk software Hackle di terminal solver sama Hulis nanti. Saya masuk Hackle dulu. Ya. Ini cara hanya untuk membantu Anda. Kalau nanti saya memberi tugas, Anda harus menyelesaikan secara detail langkah demi langkah. Yang ini cara langsung, sehingga Anda bisa menguji apakah jawaban Anda benar atau tidak. Hackle determinant solver, misalnya N-nya adalah 4. Ya. Maka kita tinggal klik inisial, maka kita mendapatkan persamaan sekulernya. Berapa akarnya ini? Akarnya 1,62, 0,62, min 0,61, min 1,61. Ingat yang min itu yang di bawah ya, yang plus di atas. Yang plus itu yang UMO, unoccupied molecular orbital. Yang minus adalah OMO, occupied molecular orbital. Coba saya tanya, mana yang HOMO? Yang minus, Pak. Yang Minus berapa HOMO? 0,6. 0,6. Iya, minus 0,6. 1. Yang LUMO? Plus Plus 0,62. 0,62, Pak. Iya, plus 0,62. Ini penting. Jadi Anda bisa mengatakan, kalau begitu berapa pita energinya? Pita gap. Energi gapnya, pita energinya. Energi gap. Jarak antara pita valensi dengan pita konduksi ya selisih antara LUMO dengan HOMO. Maka kita bisa mengetahui seberapa jauh, berapa energi yang harus diperlukan supaya elektron bisa melompat dari HOMO ke LUMO. Ya, begitu. Nanti di dalam penelitian komputasi akan dilakukan seperti itu. Yang susah itu bukan menghitung ini. Kalau sudah selesai hitungannya, optimasinya, tinggal ngitung ini gampang, rono sak menit. Tapi yang lama di komputasi itu adalah optimasinya. Mendapatkan struktur yang stabil itu bisa 1 semester atau 1 tahun. Penelitian komputasi ya sebenarnya kalau buat saya tekun ya 1 semester selesai untuk S1. Kalau S3 ya 4 tahun, 5 tahun lah. Ya. Gitu ya. Atau Anda menggunakan yang ini, misalnya 1, 3 tadi 6, 4 tadi kan. Saya dapatnya ini, solve persamaannya ini. Ya, yang ini langsung, tapi yang Anda harus menulis tahap demi tahap seperti yang tadi saya uraikan. Kayak sekarang tugas, besok harus minggu depan harus dikumpulkan tugas. Bandingan antara hasil untuk 135 heksatriena dengan benzena. Ya. Besi 1, besi 2, besi 3 sampai besi 6-nya antara 135 seperti yang tadi saya jelaskan sampai mendapatkan harga rapat muatan dan sebagainya untuk 135 dan benzena. Ya, bagaimana solusi metode Hackle untuk penyelesaian senyawa 135 heksatriena dengan benzena? Bandingkan nanti. Dibandingkan. Mana yang lebih stabil di antara 135 heksatriena dengan benzena? Ingat 135 heksatriena adalah terbuka yang tidak siklik. Sedangkan benzena tentu Anda tahu aromatis ya. Itu yang siklik. Mana yang lebih stabil? Anda ingat yang lebih stabil apabila energinya minusnya lebih bawah. Ini ya, misalnya antara minus ini yang, kalau minusnya yang paling bawah ya berarti itu yang paling stabil. Minusnya lebih banyak. Minus ke bawahnya. Nah itu. Ya ini yang pertama. Terus yang kedua, software Hulis. Sudah kelihatan Hulis? Kelihatan? Ya, ini yang online. Anda bisa mendownload yang offline tapi berbasis Java. Bisa jadi ada komputer yang belum terpasang Java tidak bisa menjalankan.
Ya, silakan download nanti. Ini sama, kita tinggal klik saja di sini mendapatkan CH ini. Ya. CH3 ya. Kemudian saya masang satu lagi. Oke, bentar. Misalnya ini Etena. Nanti ada HIJ-nya diklik, kita mendapatkan harga HX-nya, atau pesinya, kita mendapatkan harga pesinya, C1, C2-nya, atau key-nya, ya. Oh, siapa? Kemudian result-nya, ini result-nya Anda langsung bisa selesai, tapi bukan ini yang saya inginkan, Anda tahu prosesnya, ya. Anda tahu prosesnya. Atau dari generate all, semua mesomerinya mendapatkan ini struktur totalnya sekian. Ini Anda bisa bandingkan dengan nanti 135 heksatrina dengan benzena. Ini hanya untuk membantu jawaban Anda. Tapi Anda harus menyelesaikan secara tahap demi tahap. Itu saya kira cukup untuk hari ini. Boleh yang Universitas Jambi silakan presensi. Saya sudah menangkap layarnya. Yang hari ini tidak masuk juga sudah. Larinya ke nilai ya. Ada pertanyaan tidak? Nanti dikirim ke email saya, ya. Nanti biar saya yang memisahkan aja. Nah, kalau di email nggak hilang soalnya. Ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya. Silakan. Yang tadi yang buat menggunakan aplikasi S.id Quantum kan ada HOMO sama LIMO ya, di mana HOMO itu yang minus dan LIMO itu yang plus. Nah, untuk mencari panjang pita tadi kan pengurangan ya Pak, dilakukan pengurangan antara HOMO yang minus dan LIMO yang plus. Gitu Pak. Yeah. Nah, itu pengurangannya itu untuk HOMO yang minus kan yang paling bawah tuh Pak. Oh, HOMO kan HOMO toh. HOMO yang minus paling atas. Oh, berarti pengurangannya itu HOMO yang minus paling atas. Iya, HOMO kan yang paling atas toh. HOMO kan yang paling atas. Namanya highest kan. Minus yang paling atas dengan yang plus yang paling bawah, yang berdampingan, bersebelahan. LIMO dengan HOMO bersebelahan. Yang atas bawah gitu ya Pak? Iya, atas bawah. Oh, berarti yang dikurangin yang itu. Iya, jadi selisihnya kalau absolut kan, bentar saya buat ke ininya. Misal ya, misal. Sorry. Misal ini. Ini orbital-orbital ya. Orbital-orbital. Kalau ini 0, ini misalnya ini min 0,5 misal. Ini plus 0,5. Ya. Ini ada min 0,6, min 0,7 dan sebagainya. Mungkin ini ada plus 0,5 dan sebagainya. Mana yang disebut HOMO? Ini ya HOMO ya. Yang disebut LIMO adalah ini. Maka selisihnya berapa nih? Pita energinya berapa? Berapa? Satu, Pak. Ini setengah dengan setengah. Bukan saling mengurungkan. Ini kan hanya tanda. Satu. Ya. Selisih dengan ini kan sini setengah, ini setengah. Jadi satu. Ini pita energinya. Ya. Jadi di situ ada garis 0. Ada garis 0 tengah-tengah. Kalau itu tengah-tengah, tapi kan ini kan contoh, belum tentu ini di sini 0,5, belum tentu. Mungkin di sini berbeda dengan di sini. Gitu ya. Sehingga selisih antara ini jadi satu. Adalah satu.
Ini yang disebut pita energi. Berapa energi yang diperlukan untuk loncat dari HOMO ke LUMO? Ini yang diperlukan. Sejauh ini kalau ininya makin besar, ya makin besar lagi energi yang diperlukan. Kalau ininya makin kecil, maka lebih kecil lagi energi yang diperlukan untuk meloncat ya dari pita valensi ke pita konduksi, dari bawah ke atas, dari HOMO ke LUMO. Gitu ya. Ya, jadi hanya dua ini. HOMO itu yang highest di antara yang berisi elektron. Ya. Kemudian LUMO itu paling rendah di antara yang tidak berisi elektron. LUMO yang atas, di atasnya 0 itu LUMO. UMO. Kalau yang paling rendah ya LUMO, L ya. Gitu ya. Satu lagi deh, Pak. Ya, silahkan. Tadi kan tugasnya kan satu untuk mencari kestabilan 1,3,5 heksatriena dan satu lagi apa tuh Pak tadi? Benzena. Ya, dan benzena. Di mana kita itu untuk mencari kestabilan. Nah, untuk mencari kestabilan tersebut itu dilihat dari apanya Pak? Energinya. Energi yang heksa. Semua, ya. Dibandingkan antara 135 heksatriena dengan energi benzena. Oh, berarti kita pakai chem compute, Pak. Untuk enggak, energi. pakai ini aja, pakai Hakel. Kalau pakai chem compute rampung, kita nggak usah ngitung ini kan supaya kita tahu asalnya. Chem compute itu hanya untuk membantu kita memahami. Berarti pakai aplikasi yang SID. Pakai Hakel. Tapi secara manual ya, jangan langsung pakai apa yang online tadi. Yang saya nilai adalah Anda hitung satu persatu langkah demi langkah supaya saya tahu bahwa Anda memahami langkahnya. Anda boleh nulis pakai tulis tangan, difoto kemudian dikirim ke email saya atau diketik secara rapi ya lebih bagus. Gitu ya. Antara 135 dengan benzena. Anda bandingkan mana yang lebih stabil. Yang lebih stabil adalah yang minusnya paling bawah ya, yang minusnya paling bawah itu, yang paling bawah, yang minusnya paling besar bawah, itu berarti yang paling stabil atau lebih stabil dibanding yang lainnya, gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, ada yang lain, monggo. Izin tanya Pak. Silakan. Tadi kan untuk penerapan pada sistem AL itu kan pada X sama dengan 0. Dapatkan C2 kan 0. Nah, C1 plus C3 kan sama dengan 0, kemudian berarti C1 sama dengan min C3. Nah, kenapa Pak itu hasilnya itu C1 sama dengan C3 sama dengan 1/2, Pak? Ya, tadi kan hanya untuk menghitung 1/2. Itu absolut, harga absolutnya. Waktu menghitung itu harga absolut. Tapi harga aslinya Anda lihat pada akar waktu menghitung rapat muatan, pada posisi 1 nanti C11 berharga berapa, C12 berapa, C13 berapa. Di situ ketahuan harganya. Yang satunya minus, satunya plus. Ya, C1-nya plus, C3-nya minus gitu. Ya, kalau tadi yang dihitung adalah baru harga absolut, jadi tanpa melihat tandanya. Jadi tadi kan sudah saya uraikan kan, sampai mendapatkan 1/2. C1 harga absolut C1 sama dengan harga absolut C3 sama dengan 1/2. Tetapi Anda harus tahu harga yang sebenarnya C1 adalah min C3. Sehingga keduanya berbelakangan. Anda bisa lihat pada waktu saya menguraikan yang menghitung rapat muatan itu. Ada posisi 1 sama dengan C1, P1 plus C2, P2, di situ ada harga C1, C2, C3. Ya, pada presentasi itu terlihat di situ harga C1-nya berapa, C2-nya berapa, C3-nya berapa. Ya, kelihatan di situ. Jadi Pak, berarti untuk X sama dengan 0 itu berarti C3 selalu minus, Pak? C1-nya plus? Ya, di situ. C1-nya plus di situ. Karena C1 sama dengan minus. C1-nya yang minus, ya. C1 sama dengan min C3. Ya, min C3. Tapi itu kalau melihat pada posisinya memang
pada posisi 1, C1-nya plus, C3-nya minus gitu. Ya, tadi bisa dilihat, saya lupa tadi yang minus. Tapi terlihat tadi pada waktu menghitung rapat muatan, C1-nya plus kalau salah ya. Terus yang 1/3-nya minus. Coba nanti dilihat lagi ya. Kalau C2-nya kan sama dengan 0, waktu X sama dengan 0 ya. Iya, Gitu Pak. ya. Iya itu. Hanya saja tadi memang langsung pada cara menghitung akar nilai absolut dari C1 dengan C3 ya. C1 dengan C3 karena C2-nya sama dengan 0. Coba lihat di yang rapat muatan tadi itu, nanti di file rapat muatan. C1-nya yang plus apa, C3-nya yang negatif, yang plus. C3 Pak yang minus. Oh iya, berarti C3 yang minus ya. Ya beri salah satu itu. C1-nya plus ya. C1-nya plus, C3-nya yang minus. Ya wis, C1-nya plus. Dihargai saja bahwa C3-nya adalah minusnya. Berharga minus. Karena itu bolak-balik saja. Berarti Pak tidak selalu C3 itu, jadi boleh ditukar Pak ya tandanya? Iya, kalau melihat itu memang boleh ditukar. Karena hanya mendapatkan angka C1 sama dengan min C3. Sama seperti kalau kita menghitung akarnya, akar plus akar 2 ya, plus akar 2. Walaupun itu sebenarnya kan nanti menentukan pada antibonding sama bondingnya ya. Tetapi pada harga C2-nya, ya, pada akar yang kedua, nanti kan min akar 2. Harga yang sama kan C1 sama dengan C3. Yang C2-nya kan satunya plus, satunya minus gitu. Hanya situ, kalau itu harganya pasti itu. Ya, C2-nya plus yang pertama, yang akar min akar 2, kemudian yang akar plus akar 2, itu C2-nya adalah minus. Itu konsekuensinya nanti ada pada harga C2-nya. Ya. Ya, tadi sudah saya kumpulkan, tapi memang tidak saya sambungkan langsung dengan hasil penghitungan C1, C2, C3. Langsung ke posisi 1 sama dengan C1, P1 plus C2, P2 plus C3, P3. Gitu. Gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, kita bisa tentukan bahwa C1 yang plus, C3-nya yang minus. Nah, nggak apa-apa. Harganya sama, hanya tandanya yang berbeda. Ada lagi? Bapak-bapak, ini satu pertanyaan yang bagus ya, supaya nanti jelas. Nanti bisa dibandingkan dengan harga yang 13 butadiena. Pada file sudah saya berikan contohnya di sana. Pada file ada contoh untuk butadiena supaya lebih paham lagi. Kalau saya beri contoh langsung, kelihatannya waktunya nggak cukup, tapi Anda bisa baca lagi. Untuk bisa mengerjakan 135 heksatriena dengan benzena, silakan lihat contoh pengerjaan untuk 13 butadiena ya. Sampai menghitung rapat muatan, menghitung order ikatan, menghitung panjang ikatan, dan sebagainya. Sudah ada contohnya secara lengkap. Posisi 1, posisi 2, posisi 3, posisi 4, dan sebagainya. Ada. Anda bisa cek jawaban Anda menggunakan yang determinan solver itu yang online atau memakai tulis, silakan. Tapi jawaban Anda harus secara runut, urut dan sebagainya, ya. Bukan hasil. Kalau hasil saja pakai ini, karena nantinya saya akan memberikan minggu depan struktur yang bukan hanya C, tapi mungkin melibatkan Cl, Br, S, NO dan sebagainya. Kalau ini kan baru hidrokarbon. Baru yang sederhana ya, adanya 01, 01. Ya, tapi nanti kalau yang ada S, ada Cl, ada Br itu harganya berbeda-beda. Gitu. Ya. Ada lagi? Masih ada waktu. Izin masuk, Pak. Silakan, Hanifah. Saya izin bertanya, Pak. Untuk yang berikatan langsung itu antara ada ikatan sigma atau ikatan pi-nya itu tidak diperhatikan ya Pak. Misalnya itu kan antara 1 sama 1 itu kan 1 sama 2 itu kan beta ya Pak. Terus 2 dan 3 itu ada ikatan pi. Dia tetap beta juga gitu Pak.
Berarti Ya. tidak memperhatikan ikatan sigma dan ikatan pi-nya Pak di situ ya Pak. Iya, kalau melihat pada contoh memang ada keterangan ikatan sigma yang terikat secara langsung, directly sigma bonded ya. Tapi dari alil itu hanya langsung pokoknya berikatan ya berarti berharga beta ya. Kalau overlap atau berharga 1, kalau overlap dirinya berarti berharga X. Kalau tidak berikatan langsung maka ditulis 0 gitu saja. Ya. Memang pada keterangan itu sigma, tetapi dalam penerapannya tidak diperhatikan itu. Terlihat dari persamaan sekulernya. Nanti kita teliti lagi ya, kita teliti lagi. Bagus pertanyaannya. Ya, supaya karena memang ada keterangan sigma bonded directly. Ya. Tapi ternyata di buku lain tidak ada keterangan sigma bonded itu directly. Gitu ya Mbak Hanifah. Baik Pak, terima kasih. Nanti bisa dilihat di yang 1-3 Butadina untuk membentuk atau menggunakan yang determinan sekuler online, ya kan kalau yang panjang pada misalnya heksatrina kan 135 heksatrina, ada 3 ikatan rangkap sehingga nampak mana yang sigma, mana yang pi. Nah, ternyata urutannya sama. X10, X10 sama. Sehingga maka ada keterangan di buku lain hanya sekedar melihat bahwa itu berikatan langsung atau tidak langsung. Seperti tadi 1 dengan 2 berikatan langsung, 2 dengan 3 berikatan langsung, 1-3 tidak berikatan. Itu dong. Ya. Jadi keteraturan pada persamaan sekulernya. Persamaan atau determinan sekulernya. Gitu. Ada lagi? Minggu depan kita akan masuk lebih dalam lagi ya, untuk yang selain C, selain hidrokarbon. Filenya sudah saya sediakan, tapi mungkin sudah saya sediakan di dalam. Ada beberapa, tapi sumbernya itu saya ngumpulkan dari beberapa sumber memberikan harga yang kadang-kadang berbeda. Ya nggak apa-apa. Ini sebagai contoh untuk bisa menghitung. Ya saya kira sudah hampir setengah 12, cukup lah persiapan untuk Jumatan. Minggu depan kita lanjutkan. Silakan kerjakan yang 135 heksatrina dan benzen. Mohon nanti divalidasi si kadunya supaya tidak hilang. Oke, sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, jaga prokes, dan untuk menjaga imunitas selalu berbahagia ya. Apapun kondisinya, usahakan hati kita tetap berbahagia. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama.